Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 di semester 2 ini. Pembahasan di bab yang ke-6 tentang pembaharuan dalam Islam atau tajdid ya. Kemarin di video-video sebelumnya telah kita bahas kilas tentang biografi tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam, mulai dari Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Ali Fasad ya. Tokoh-tokoh pembaharu Islam yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya, sehingga hari ini kita bisa melihat jasa-jasa mereka ataupun legacy ya, peninggalan-peninggalan mereka, terutama dalam bidang pendidikan dan juga dalam hal militer, termasuk ekonomi ya, seni dan sebagainya. Dan di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang pemikiran ataupun ide-ide dari tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam tersebut. Ya, kita mulai dari tokoh yang pertama, tokoh yang termasuk mujaddid, tokoh yang termasuk pembaharu dalam Islam, yakni Muhammad Ali Pasha. Beliau secara tahun Masehi itu 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir. Jadi ada dua bidang yang menjadi fokus perhatian Muhammad Ali Pasha. Kenapa beliau melihat bahwa ekonomi sangat penting untuk diperhatikan? Karena memang ekonomi ini sebagai penopang, sebagai penunjang untuk kemajuan bidang-bidang lain. Misalkan ya, militer sendiri kalau nggak ada ekonomi, nggak bisa misalkan mengadakan pelatihan, membeli persenjataan, membeli alutsista, dan sebagainya. Termasuk pendidikan juga sangat penting. Ekonomi ini menjadi perhatian khusus. Maka Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan dalam bidang ekonomi dan juga militer. Militer juga penting sebagai salah satu badan negara yang untuk menjaga kedaulatan negara, maka perlu adanya tentara, sehingga negara itu bisa berdaulat, bisa kuat, bisa tahan dari gempuran dan serangan yang pada waktu itu memang masih merajalela penjajahan, terutama dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, baik itu Prancis maupun Inggris ya pada saat itu ya. Nah, atas saran dari para penasihatnya, ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Nah ini ya, jadi tentu untuk supaya maju itu perlu belajar. Dan waktu itu memang di Eropa kekuatan militernya sangat kuat dan sangat disegani. Maka ide dari Muhammad Ali Pasha waktu itu adalah atas dasar dari saran para penasihatnya, ia melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Kalau hari ini misalkan pengiriman pelajar di luar negeri untuk program ini dan sebagainya. Nah, dulu itu program pengiriman tentara, jadi berlatih di luar negeri, yakni di Eropa. Nah, pemerintahan Muhammad Ali Pasha menandai permulaan diferensiasi yang sebenarnya antar struktur politik dan keagamaan di Mesir. Jadi politik dan keagamaan different itu kan perbedaan, ada diferensiasi perbedaan antara ini wilayah yang termasuk politik, ini wilayah termasuk pada keagamaan begitu. Nah, Muhammad Ali Pasha ini berkuasa penuh. Ia telah menjadi wakil sultan, wakil raja, wakil presiden dengan resmi di Mesir, dan rakyat sendiri tidak mempunyai organisasi dan kekuatan untuk menentang kekuasaannya. Jadi tidak ada organisasi masyarakat yang bisa menentang kekuasaan dari pemerintahan Mesir pada saat itu.
Nah, Muhammad Ali Pasha mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin militer pada era Daulah Utsmani ya. Jadi pada daerah Daulah Utsmani yang berkuasa pada saat itu, ia mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin militer. Kalau sekarang mungkin kalau di Indonesia ya, Panglima TNI misalnya gitu ya. Panglima untuk tentara pada saat itu. Dan menjadi seorang pemimpin tersohor kebanggaan negara Mesir, terutama dalam merevolusi negara tersebut menjadi sebuah negara industri dan modern. Bahkan orang Mesir sendiri mengenalnya sebagai seorang pahlawan. Jadi pahlawan itu tidak hanya orang yang bertempur di medan laga, memimpin pasukan untuk berperang melawan penjajah, tetapi dengan ide-ide brilian baik dalam bidang pendidikan, ekonomi termasuk militer, maka gelar pahlawan itu bisa disematkan. Misalkan di Indonesia ya, tidak hanya gelar pahlawan itu diberikan kepada orang yang melawan penjajah. Misalkan kalau kami di Tasikmalaya ada Haji Zainal Mustafa melawan Jepang, gugur sebagai pahlawan. Tapi kan tidak hanya misalkan Tuanku Imam Bonjol, tidak hanya Pangeran Diponegoro. Pahlawan Indonesia itu bisa saja orang yang bergerak dalam bidang pendidikan, misalkan ya. Sangat banyak di Indonesia juga. Jadi image kita pahlawan itu bukan hanya orang yang membawa senjata, perang di medan laga, tapi orang yang berkontribusi besar untuk kemajuan negara, termasuk dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Walaupun tidak dilahirkan di Mesir, ingat Muhammad Ali Pasha itu bukan orang yang dilahirkan di Mesir dan tidak berbahasa Arab, namun keinginannya untuk membangun dan meningkatkan sumber penghasilan ekonomi bagi negara Mesir itu sangat besar. Jadi kalau sekarang misalkan hubbul watol minal iman, kita cinta tanah air, mengorbankan diri kita, raga kita untuk negara. Nah, Muhammad Ali Pasha itu berkorban untuk negara lain. Dia tidak dilahirkan di Mesir, tapi dia berusaha untuk memajukan negara Mesir pada saat itu. Inisiatif, visi, dan semangat yang dimilikinya tak mampu ditandingi pahlawan-pahlawan lain yang sezaman dengannya. Muhammad Ali Pasha adalah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Jadi sangat lama. Dari tahun 17 sekian sampai tahun 1900-an ya. Jadi dinastinya sangat lama berkuasa di Mesir. Nah, kemunculannya di Mesir tahun 1799, jadi awal 1800 ya. Ia datang tahun 1799. Dinastinya berkuasa sampai 1952, jadi hampir 150 tahun dinastinya berkuasa. Setelah kepemimpinan beliau itu mungkin dilanjutkan oleh keturunannya, oleh anak-anaknya. Ya. Nah, sebagai salah seorang di antara 300 orang anggota pasukan yang dikirim Albania, kalau sekarang mungkin Libanon ya, bahasa Arabnya kan Libanon satu mustaq Albania, atas perintah Sultan Utsmani untuk mengusir Prancis pada awalnya. Jadi Prancis sebagai penjajah Mesir pada saat itu. Nah, pada awalnya ia berkedudukan sebagai penasihat komandan pasukan Albania. Karena kecakapannya dalam memimpin, maka ia akan menjadi komandan penuh, ya, panglima, seorang pemimpin tentara, komandan, gitu ya. Nah, setelah berhasil mengusir Napoleon dari Mesir, nah ini pemimpin pasukan dari Prancis ya, pemimpin tentara dari Prancis, Napoleon diusir dari Mesir, diangkat menjadi jenderal tahun 1801. Jadi 2 tahun semenjak kedatangannya ke Mesir 1799 sampai 1801, jadi ada 2 tahun ia diangkat menjadi jenderal. Nah, pada bulan November 1805, 4 tahun setelahnya ia menjadi penguasa di Mesir, dan bulan April 1806 ia diangkat menjadi wali negara Mesir dengan gelar Pasha. Jadi Pasha itu memang gelar aslinya Muhammad Ali. Jadi Pasha itu sebagai gelar yang ada di Mesir pada saat itu. Nah, beberapa pembaruan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui, apa saja yang kontribusi, inisiatif, serta pengorbanan yang diberikan sehingga Mesir begitu sangat menghargai Muhammad Ali sehingga digelari sebagai pahlawan, dikenal sebagai seorang pahlawan. Yang pertama tentu saja dalam bidang militer. Karena memang situasi dan kondisi pada saat itu adalah penjajahan, peperangan, maka memang militer ini sangat penting. Ya, sama Indonesia juga dulu kan ada latihan bersenjata. Ya, karena melawan penjajah itu tidak hanya dengan tangan kosong, tapi perlu senjata seminimal apapun, maka perlu pelatihan-pelatihan militer. Nah, setelah Prancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mengundang Saif, seorang perwira tinggi Prancis, untuk melatih tentara Mesir. Jadi sengaja ia mendatangkan pelatih
yang profesional asli untuk melatih orang-orang Mesir atau tentara Mesir. Nah, pada tahun 1815 Masehi, ya, 16 tahun dia berada di Mesir, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer. Jadi, sekolah pertama yang didirikan itu ada sekolah militer. Sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, namun ia juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Ya, sama seperti Indonesia juga kan. Kalau ada persenjataan di luar negeri yang lebih canggih, lebih hebat, maka kita beli, kita impor. Untuk apa ya? Untuk semata-mata menjaga negara, untuk kedaulatan negara. Sehingga TNI bisa lebih kuat, bisa lebih pede kan, untuk menjaga negara ini. Kalau kita punya kekuatan persenjataan yang atau sisa yang kuat. Karena kalau persenjataannya lemah, datang penjajah, kita bisa kalah. Itu mungkin pemikiran Muhammad Ali juga seperti itu. Jadi banyak mendatangkan, mengimpor persenjataan dari Eropa karena pada waktu itu memang Eropa sangat kuat persenjataannya. Nah, Muhammad Ali Pasha kemudian melatih militer berdasarkan Nizamul Jadid, ya, peraturan yang baru atau bisa disebut dengan Nizam itu peraturan, Al-Jadid itu baru. Tentara Mesir diatur dengan disiplin dan mulai memperkuatnya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Jadi kalau sekarang di Korea misalkan wajib militer bagi warga negaranya. Nah, itu sudah sejak zaman dulu di Mesir itu mewajibkan para petani untuk wajib militer. Jadi para petani itu harus belajar tentang dunia kemiliteran. Ya, karena bisa saja ketika penjajah datang, kemudian tentara gak kuat atau tentara sedikit, petani kalau sudah dibekali dengan tentang ilmu kemiliteran, ia bisa melawan. Nah, upaya itu ternyata cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan militer Mesir semakin berkembang. Jadi militer itu menjadi perhatian khusus dari Muhammad Ali Pasha pada waktu itu. Berikutnya yang kedua, legasi peninggalan dan ide pembaharuan pada waktu itu adalah bidang ekonomi dan sosial. Tentu ini di awal pernah Bapak sampaikan bahwa untuk menunjang militer sekalipun maka perlu ekonomi yang kuat, perlu dana kan seperti itu. Nah, Muhammad Ali Pasha sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer mesti harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membiayai pembaruan di bidang militer, bidang-bidang yang bersangkutan dengan militer. Jadi dua hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kemajuan militer. Dan dua hal ini menghendaki pengetahuan atau ilmu-ilmu modern, ya, ilmu-ilmu yang baru. Nah, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha juga membangun sistem irigasi, ya, dalam air, sama seperti ketika penjajah Jepang. Untuk meningkatkan hasil ekonomi di Indonesia sebagai negara jajahan, maka banyak sekali peninggalan atau legasi-legasi dari Jepang hari ini yang dirasakan manfaatnya oleh orang Indonesia adalah irigasi. Misalkan di daerah saya, sudah di daerah pesisian, tapi atas ide dan prakarsa dari Jepang, meskipun para pekerja orang Indonesia kerja rodi pada waktu itu membuat irigasi sampai hari ini masih awet dan manfaatnya bisa kita rasakan hari ini. Ya, karena kan tanaman itu perlu air, padi perlu air, maka sistem irigasi sebagai salah satu solusi supaya bisa memiliki ketahanan pangan yang kuat, ya, pada waktu itu. Nah, Muhammad sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Mesir adalah negara yang tergantung dari pertanian, oleh karena itu di samping memiliki irigasi lama, ia juga mengadakan irigasi baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Usaha Muhammad Ali Pasha yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil yang ada di Mesir, kan, Iskandaria. Dikenal sekarang dengan Alexandria, itu dalam bahasa. Ada sebuah album di Veterpan, kan, Alexandria dan Sungai Nil. Menurut beberapa sumber, upaya tersebut diawali dengan penggalian yang mengarahkan kurang lebih 100.000 petani Mesir, sangat banyak. Dari hal tersebut meningkat pula lah pusat irigasi dari tahun 1813 sampai 1830, ya, 17 tahun hingga 18% peningkatannya luar biasa. Ya. Berikutnya dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Jadi ada kementerian khusus tentang pendidikan, kemudian pendidikan sekolah militer, kemudian sekolah teknik, sekolah kedokteran, pertanian, apoteker, kemudian pertambangan, sampai sekolah penerjemahan. Jadi banyak sekali beliau mendirikan kementerian-kementerian yang khusus membidangi beberapa bidang yang disebutkan tadi di atas, ya. Dan ia juga mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat di Prancis. Jadi sains dan teknologi barat yang sedang maju pada saat itu, ya, salah satunya di negara Prancis. Maka beliau mengirimkan pelajar untuk belajar di Prancis tentang sains dan ilmu pengetahuan yang lainnya.
Nah, menurut catatan sejarah, ia mengirim 311 pelajar ke Mesir, pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris, dan Austria dengan mengambil disiplin ilmu yang beragam seperti kemiliteran, ilmu administrasi, arsitek, kedokteran, dan obat-obatan. Selain mendirikan beberapa sekolah dan mengirim pelajar keluar, Muhammad Ali Pasha juga melakukan penerjemahan buku-buku terbitan Eropa dalam skala yang sangat besar. Ya, karena sangat penting ya. Mungkin orang Mesir untuk memahami sebuah ilmu itu karena kendala bahasa, ya bahasa buku-buku itu berbahasa Barat, berbahasa Inggris atau bahasa Prancis, maka diadakanlah penerjemahan buku dengan skala yang besar sehingga orang Mesir bisa menyerap ilmu kalau dengan menggunakan bahasa Mesir atau bahasa Arab mungkin pada waktu itu ya. Kemudian dalam program penerjemahan tersebut Muhammad Ali Pasha menuju ke Rifa'ah At-Tahtawi. Dalam masa kepemimpinan Rifa'ah, sekolah penerjemahan berkembang lebih baik dengan menggencarkan penerjemahan buku-buku barat seperti buku filsafat, ilmu militer, ilmu fisika, ilmu bumi, logika, antropologi, dan ilmu politik serta ilmu lainnya. Ini kebalik gitu ya. Jadi dulu orang barat menerjemahkan buku-buku bahasa Arab dari para pengarang atau para tokoh muslim, dari ilmuwan-ilmuwan muslim, diterjemahkan ke dalam bahasa barat. Nah, ketika gerakan tajdid, gerakan pembaharuan di abad-abad berikutnya ini, maka kebalik sekarang orang-orang Islam ya mempelajari buku-buku barat, menerjemahkan buku-buku barat ke dalam bahasa Mesir pada saat itu sehingga orang-orang Mesir, orang-orang pribumi Mesir bisa memahami ilmu pengetahuan yang ada dalam buku-buku barat tersebut. Nah, Muhammad Ali Pasha menerbitkan majalah Al-Waqa'ih Al-Misriyah atau berita Mesir ya, berbahasa Arab pertama kalinya pada tahun 1828 Masehi. Majalah ini merupakan majalah resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, itu beberapa ide-ide pemikiran, beberapa inisiatif dari Muhammad Ali yang dikenal dengan Muhammad Ali Pasha, seorang tentara dari Albania ketika Daulah Utsmani yang disuruh oleh Sultan pada waktu itu untuk mengusir penjajah ya, penjajah Prancis yang ada di Mesir. Dan setelah tentara Prancis diusir oleh Inggris pada saat itu, kemudian beliau mengadakan beberapa pergerakan untuk memajukan negara Mesir yang sangat dia cintai meskipun bukan orang yang lahir di Mesir dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang militer supaya punya kekuatan yang kuat, kemudian dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, termasuk dalam bidang pendidikan. Ini beberapa bidang ide-ide pemikiran yang sangat brilian dari beliau sehingga di Mesir sangat berkembang pesat, maju dalam berbagai bidang pendidikan, teknologi dan sebagainya atas dasar prakarsa dari Muhammad Ali yang dikenal dengan Muhammad Ali Pasha. Ya, itu mungkin tokoh pertama, ide-idenya yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya ada Jamaluddin Al-Afghani, ya, kemudian Muhammad Rashid Ridho, kemudian Muhammad Iqbal. Itu diantara tokoh-tokoh pembaru Islam. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikumsalam. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebenaran Bapak sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Billahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.